Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu sekalian, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di salah satu masjid di antara masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan maghfirah, pengampunan, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan juga dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini insyaallah kita kajian tematik tentang keutamaan bersedekah. Mengapa kita harus berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala? Mengapa kita harus berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala? Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam keadaan yang berbeda-beda. Allah Subhanahu wa taala bagikan rezeki dengan rezeki yang berbeda-beda. Allah katakan ya basutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir. Allah ya basutur rizqa, Allah lapangkan rezeki di kalangan hamba-hambanya kepada yang dikehendakinya, dan Allah sempitkan. Ada yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan menjadi orang yang berharta, dan ada yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan sebagai orang yang biasa-biasa saja, bahkan orang yang dalam kategori fakir dan juga miskin. Baik. Kemudian kita mendapatkan tantangan yang sangat besar dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketinggian Islam itu ditentukan dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa dzirwatu sanamihi al-jihad, dan ketinggian Islam itu ada pada jihad. Ada pada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalkan ditinggalkan jihad, maka bagaimana kita meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala? Nah, sekarang dulu tujuan berjihad yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, litakuna kalimatullah hiyal ulya, agar kalimat Allah itu menjadi yang paling tinggi, yaitu la ilaha illallah. Sehingga para sahabat bersemangat untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Meninggikan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ketika berjihad, mereka harus mengorbankan harta. Ya apa? Iya. Ya.
Coba bayangkan, ya saya ketika mengkonversi harga pedang, harga baju perang, gitu ya. Itu luar biasa betapa mahalnya baju perang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba bayangkan di negeri Arab tidak ditemukan tambang besi, ya kan? Tidak ditemukan tambang besi. Artinya harus mengimpor dari luar. Sehingga harga emas, harga perak, harga besi itu hampir sama di zaman dahulu. Tidak jauh berbeda. Oleh karena itu ya ikhwan, untuk mendapatkan satu pedang yang tajam, keras dan tajam itu membutuhkan harta yang sangat banyak. Baju perang juga demikian, helm perang juga demikian, membutuhkan modal yang sangat banyak. Dan kalau kita dengar cerita-cerita atau sirah nabawiyah dan juga cerita para sahabat, bagaimana kok mereka punya kuda yang sangat mahal. Kuda itu asalnya bukan dari negeri Arab, ya kan? Tapi didatangkan. Tentunya mendatangkannya dengan harta yang sangat besar. Ya, ini namanya pengorbanan. Mereka rela membeli peralatan-peralatan tempur untuk apa? Untuk kalimat Allah agar menjadi yang tertinggi. Di zaman Umar, jihad di mana-mana, tentu butuh modal yang sangat besar. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Kunna nara al-jihada afdalal a'mal." Kami memandang bahwa jihad adalah seafdal amalan. A'ala nisa'i jihadun, apakah bagi wanita ada jihadnya? Na'am jihadun la qitala fih. Ya, jihad yang tidak ada peperangan di dalamnya. Al-hajj wal umrah. Itu haji dan umrah. Sampai para wanita ingin berjihad karena pahalanya sangat besar. Tetapi selain mengorbankan harta, maka orang yang berjihad juga mengorbankan apa? Waktu, kesempatan dengan keluarganya. Mereka berjuang meninggalkan 2 bulan, 3 bulan keluarga mereka. Ini waktu saya ngisi kajian pegawai, jangankan 2 bulan Ustaz, i'tikaf aja dilarang. Nah gimana mau berjihad i'tikaf? Berarti apa? Berat, ya kan? Meninggalkan istri dalam waktu yang sangat lama, anak istri kita tinggalkan, berat. Itu baru meninggalkan. Untuk berjihad ada pengorbanan yang sangat besar. Otomatis apa? Penghasilan mereka itu kan ada Ashurul Hurum, bulan-bulan haram, ya kan? Bulan-bulan haram. Saat itulah mereka mencari nafkah. Ketika tidak ada jihad di bulan-bulan haram, mereka cari nafkah, tabung untuk bisa menafkahi anak istri mereka ditinggal perang. Setelah itu apalagi pengorbanannya? Mereka bertaruh nyawa. Ya. Makanya ada ungkapan ish kariman au mut syahida. Ish kariman, hiduplah mulia atau mati syahid. Seorang muslim harus hidup mulia. Mulia dalam ketaatan, mulia dalam kehidupan, tidak berpangku tangan dengan orang lain, hidup mulia. Ini jadi muslim suka mengemis, masih merepotkan orang tua padahal sudah baligh. Banyak anak SMA sekarang kerjaannya malah masih minta-minta ke orang tua. Iya apa iya? Iya, kenyataan. Ya. Maka kita katakan ya ikhwan, itu perjuangan para sahabat zaman dahulu. Mereka berjuang harta, berjuang waktu, kesempatan dan taruhan nyawa. Ya. Bisa jadi mereka menghembuskan nafas terakhir, atau kalau tidak maka mereka kembali keluarganya.
Taib. Tapi tujuannya sama, yaitu agar kalimat Allah menjadi yang tertinggi. Nah sekarang ayolah ikhwan, dengan berbagai macam perjanjian damai sekarang antara negara-negara Muslim berjanji damai dengan negara-negara kafir, berarti tidak boleh kita memerangi mereka. Kecuali yang tidak ada perjanjian damai, maka terjatuh kepada kafir harbi, kafir yang diperangi. Nah sekarang rata-rata negara sudah mengikat perjanjian damai, maka kemungkinan untuk berperang sangat kecil. Ada contohnya dulu atau sekarang di perbatasan Papua. Di sana ada orang-orang yang ingin separatis, ingin memisahkan diri dari Indonesia. Dan ternyata apakah kita bisa berjihad di sana melawan orang-orang kafir tersebut atau orang-orang yang ingin memisahkan diri dengan negara kita? Tidak. Polisi dan tentara saja yang bisa berkesempatan untuk berjihad di sana. Kita tidak bisa. Dilarang oleh pemerintah. Nah sekarang tersisa satu jihad, yaitu jihad apa? Jihad menuntut ilmu. Jihad menuntut ilmu tersisa. Berarti apa? Sebagaimana orang zaman dahulu bersiap-siap mengeluarkan harta, ya, angkanya bisa ratusan juta, kalau sekarang bahkan miliaran untuk berjihad. Ya, satu kuda aja itu ratusan juta. Ya kan? Orang di zaman dahulu berjuta-juta mengeluarkan harta. Sekarang kita tersisa jihad ilmu. Ya. Tidak memenuhi syarat untuk jihad fisik. Sekarang ini pemerintah kita juga tidak mengizinkan. Apakah kita diam begitu saja? Tidak, jangan ambil diam. Ambil jihad ilmu. Kalau tidak bisa kemudian berjihad ilmu. Jadi butuh modal. Ilmu itu butuh modal. Begitu pula waktu kita harus kita korbankan. Orang yang mau menuntut ilmu harus mengorbankan waktunya untuk belajar, sehingga barulah dia mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bahkan ya ikhwan, sebenarnya untuk bisa bahasa Arab baca kitab, meskipun antum petani kerjaannya nakok, deres, atau sebagai pengusaha, pedagang, kerjaannya jaga toko, ngurus ekspedisi, atau kerjaan antum tukang, alhamdulillah berdasarkan pengalaman dari guru-guru kita, 2 tahun fokus belajar bahasa Arab, insya Allah bisa baca kitab. Insya Allah bisa baca kitab 2 tahun, tapi fokus. Masalahnya sekarang belajar bahasa Arab, belajar hanya dianggap sebagai sampingan. Nah ini ilmunya juga sampingan. Tapi kalau misalkan kita fokuskan, kita betul-betul belajar, insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bukakan ilmu kepada kita, insya Allah. Kemudian ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, meninggikan kalimat Allah Subhanahu Wa Taala di zaman sekarang ini, jika kita tidak bisa berjihad, maka kita berdakwah, menyebarkan agama Islam yang murni, menyebarkan kalimat tauhid, melarang dari kesyirikan. Ini perjuangan kita. Sebagaimana dulu Nabi SAW dan para sahabat berkorban untuk berdakwah, maka kita juga harus berkorban untuk berdakwah. Kemudian ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, daerah-daerah yang berhasil ditaklukkan di zaman dahulu, itu apakah dibiarkan oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya di zaman Abu Bakar, Umar, Utsman? Apakah dibiarkan? Jawabannya tidak. Tetapi ya, pemimpin pada saat itu mengirimkan para ulama, mengirimkan para qari, penghafal Al-Quran, mengirimkan ahli ilmu
untuk mengajarkan ilmu yang bermanfaat di sana. Tidak dibiarkan. Maka ada istilah tasfiyah dan tarbiyah. Tasfiyah artinya pembersihan, dibersihkan dulu, difilter, disaring. Adapun tarbiyah itu pembinaan. Dibersihkan dari akhlak-akhlak yang buruk, kebiasaan-kebiasaan yang buruk, dosa-dosa. Kemudian setelah siap, barulah dia ditarbiyah, ya, ditarbiyah. Bagaimana ditarbiyah? Dibimbing, ya, sehingga lahirlah para ulama. Kemudian ayolah ikhwan, tentunya kita yakin bahwasanya Islam ini akan terus ada sampai akhir zaman nanti. Kalau kita pikir bagaimana Islam itu bisa terus menerus ada, jawabannya karena ada ahli ilmu, para ulama yang terus mendakwahkan apa? Islam. Coba misalkan orang kaya semuanya, orang kaya semuanya, orang kaya semuanya, semua orang kaya, tidak ada yang berilmu. Nanti ketika meninggal, apa yang terjadi? Hartanya dibagikan, istrinya nikah lagi, ya kan? Terus anak-anaknya ya dapat harta. Siapa yang mempertahankan Islam menjadi berjuang seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak ada. Maka harus ada para ulama, orang-orang yang benar-benar berjuang memperhatikan umat ini, memperhatikan generasi-generasi umat, dari anak-anak, remaja yang sudah dewasa. Harus ada yang berjuang, ya, harus ada yang berjuang dan harus fokus, harus fokus. Kita tidak seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak sanggup memegang jabatan yang luar biasa. Nabi SAW panglima perang, beliau hakim, beliau ahli ekonomi, beliau mengurus peperangan, beliau mengurus konflik di masyarakat, beliau mengurus tatanan pemerintahan, baitul mal, zakat dan sebagainya. Luar biasa sekali Rasulullah SAW mengurus berbagai macam hal. Kita sanggup? Kita tidak akan sanggup, ya. Maka kalau demikian, apa yang bisa kita lakukan untuk kaum muslimin, kita lakukan, yaitu dengan cara bekerja sama, sama-sama bekerja sama. Kita tidak bisa belajar, tapi kita bisa menafkahi. Kita nafkahi para penuntut ilmu. Kita tidak bisa berdakwah, kita fasilitasi orang untuk berdakwah. Ya, contohnya dulu saya di suatu tempat, di satu kota baru berdakwah. Ustaz, kemana antum pakai mobil saya? Bapak satu nawarkan, bapak dua nawarkan, bapak tiga, bapak 8 menawarkan. Sampai ketika kita nggak pakai mobilnya, Ustaz kok nggak pernah pakai mobil saya lagi? Bapak ganti-gantian ini Pak. Ini ganti-gantian kita mobilnya Pak. Malah nggak enak, dia memaksa agar mobilnya bisa dipakai untuk berdakwah. Ya. Jadi harus terjadi jalinan kerjasama antara orang yang mampu dan tidak mampu. Sekarang ayo ikhwan, mengurus umat itu apalagi sangat berat. Dengan apalagi sekarang yang diurus adalah yang disebut apa, Gen Z, penuh dengan misteri. Ini gen yang penuh dengan misteri. Ajib pokoknya. Ya. Generasi yang penuh dengan misteri. Tidak mau disalahkan. Mereka berkata, kami yang mengerti diri kami. Wah, ini enggak hebat ini. Biarkan mereka berkata apa, yang tua-tua biarkan mereka berkata apa. Yang mengerti kami adalah diri kami. Artinya tidak mau disalahkan, tidak mau diarahkan. Dan ini sekarang
Ya, generasi sekarang ini bahkan orang tua pun kesulitan untuk mendidik anaknya. Nah, ini coba kita tanya sekarang. Orang tua ajarkanlah agama anaknya, bimbing. Kalau di zaman dahulu nurut, nah kamu jangan gini, jangan gini, jangan gini. Anak sekarang beda, ya kan? Nah itu dipondokkan, disekolahkan di sekolahan, disuruh gurunya untuk apa? Mengurus anaknya yang tidak sanggup dia urus, kan gitu. Tentu tantangan para guru, tantangan para ustadz itu luar biasa sekali ya, tantangan yang mereka hadapi. Oleh karena itu perlu adanya ta'awun, saling tolong menolong di dalam dakwah ini. Ya, saling tolong menolong dalam kebajikan dan ketakwaan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saudara-saudara sekalian, insyaallah pada hari ini kita bahas materi kajian kita, yaitu tentang mengapa kita harus berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya al-infaq, infak artinya adalah ikhrajul mal at-thayyib, mengeluarkan harta yang baik, fi ta'at wal mubahat, pada ketaatan-ketaatan dan hal-hal yang mubah, hal-hal yang boleh. Al-infaq artinya mengeluarkan harta pada harta yang baik, pada ketaatan dan hal-hal yang boleh. Taib, ini infak. Adapun sesuatu yang diinfakkan namanya nafkah. Nafkah. Kalau bahasa kita berarti apa? Nafkah. Nafkah artinya nafkah. Ketika kita mengeluarkan harta ayyuhal ikhwan, maka di sana kita harus memasang niat. Kita harus memasang niat. Contohnya di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-245. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un." Allah katakan, "Man dzalladzi yashfa'u." Man dzalladzi yuqridu. Siapakah itu orangnya yang telah meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik. Qardan hasanan, pinjaman yang baik. Fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Maka Allah pun melipat gandakannya dengan lipatan yang sangat banyak. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Dan Allah lah yang menahan dan juga melapangkan, wa ilaihi turja'un, dan hanya kepadanya lah turja'un, kalian dikembalikan. Nah di sini ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, disebutkan bahwasanya kalau seorang itu menyumbang di jalan Allah Subhanahu wa taala, orang itu menyumbang di jalan Allah, berarti dia telah meminjamkan Allah pinjaman yang baik. Kalau pinjaman Allah pasti dikembalikan apa tidak? Ya, pasti dikembalikan. Bahkan dikembalikan oleh Allah dengan berlipat ganda, ya. Berlipat ganda. Dan yang namanya pinjaman yang baik atau sedekah yang baik itu harus memenuhi 3 hal. Harus memenuhi 3 hal. Yang pertama, harus berasal dari harta yang baik, bukan dari harta yang haram. Ini yang pertama. Hartanya harus apa? Halal. Pastikan dulu hartanya halal apa tidak. Kata Rasulullah SAW, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibah." Sesungguhnya Allah itu maha baik,
dan tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Tidak boleh. Ya, ada seorang mengatakan saya mendapatkan harta haram sekian, berapa yang saya zakati katanya. Berapa yang saya zakati? Bapak, bukan dizakati, tapi dibuang seluruhnya. Hartanya kan banyak tuh, pensiunan pabrik haram. Ya. Pensiunan pabrik haram, uang pensiunnya bagaimana? Ya haram. Zakatnya berapa Ustadz? Bukan dizakati, Pak. Tapi dibuang. Ya, tapi dibuang. Kalaupun tidak sanggup membuang seluruhnya, maka disisakan untuk nafkah dirinya seperti nafkah orang miskin. Tidak mengambil lebih dari itu dan tidak berfoya-foya dengannya. Taib. Selebihnya harus dia keluarkan. Jadi harta yang haram tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua syaratnya harus dengan niat yang ikhlas. Niat yang ikhlas. Rasulullah SAW katakan apa? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung dengan niatnya. Tergantung dengan niat. Kemudian yang ketiga, setelah bersedekah tidak menyebut-nyebut pemberian dan tidak mengungkit-ungkitnya. Kalau mengungkit-ungkit pemberian, oh dulu si fulan pernah saya kasih ini, si fulan pernah saya kasih itu. Ini kira-kira menyakiti perasaan orang yang diberi apa tidak? Ya. Si fulan sudah pernah saya kasih 1 karung beras. Nah, ini akan menyakiti hati orang yang menerima tersebut, merasa dirinya disepelekan, merasa dirinya dihina. Tidak boleh kita menyebut-nyebut pemberian. Taib. Jadi ini berkaitan, kalau yang pertama tadi berkaitan dengan sumber harta, yang kedua antara dia dengan Allah yaitu niat, yang ketiga antara dia dengan yang menerima pemberian tersebut. Tidak boleh kita menyakitinya, tidak boleh kita menyepelekannya, tidak boleh juga menyebut-nyebut pemberian. Ayat yang berbicara tentang sedekah atau infak ayyuhal ikhwan sangat banyak sekali. Sebagiannya adalah bentuk tazkir atau mengingatkan kita semua. Ya, yang pertama dalam surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 3. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Orang-orang yang beriman kepada yang gaib, wa yuqimuna shalah, dan mereka mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan terhadap apa-apa yang kami rezekikan kepada mereka, mereka infakkan. Mereka keluarkan harta mereka. Jadi tidak cukup sholat saja, tidak cukup, tetapi harus membayar zakat atau bersedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah 272, "Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah." Dan tidaklah kalian menginfakkan sesuatu kecuali untuk mengharapkan wajah Allah. Wa ma tunfiqu min khairi yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Dan apapun yang kalian infakkan ya dari kebaikan, yuwaffa ilaikum, akan dibalas kepada kalian.
wa antum la tuzlamun, dan kalian tidak akan dizalimi. Jadi terkadang kita dapatkan orang-orang itu hidupnya susah karena dia terlalu pelit terhadap dirinya sendiri. Bahkan kepada diri sendiri pelit, apalagi kepada orang lain. Nah, ini gawat ini kalau kepada dirinya sendiri pelit, apalagi kepada orang lain. Jadi di dalam ayat ini kita harus berinfak karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga janji dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita keluarkan pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Sedekah tidak akan mengurangi harta. Begitu pula ya ikhwan dalam surat Ali Imran ayat 92. Ali Imran ayat 92. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebajikan sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Wa ma tunfiquna min syai'in fa innallaha bihi alim. Dan tidaklah kalian menginfakkan dari sesuatu, fa innallaha bihi alim, sesungguhnya Allah itu maha mengetahui. Ini menunjukkan seorang yang ingin mencapai derajat ketakwaan, kebajikan, maka harus menginfakkan apa yang dia cintai. Infakkan apa yang dia cintai. Kalau misalkan seorang itu cinta uang, dia infakkan hartanya di jalan Allah. Kalau dia punya kebun, selama nafkahnya masih cukup, dia infakkan kebun tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taib. Jadi kalau mau mencapai ketinggian keimanan harus rela bersedekah, berinfak. Jangan takut miskin. Yang menjanjikan kemiskinan itu apa? Siapa? Syaitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 268, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya." Setan itu menjanjikan kepada kalian kemiskinan, wa ya'murukum bil fahsya, dan dia menyuruh untuk melakukan perbuatan keji. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Sedangkan Allah menjanjikan pengampunan darinya, wa fadla, dan karunia. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Nah, ayolah ikhwan, ketika seorang bersedekah, maka setan akan menakut-nakuti, nanti kamu miskin, nanti hartamu berkurang, kan gitu ya? Nanti kamu akan begini, akan begitu. Ditakut-takuti oleh syaitan. Sedangkan Allah, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Sedangkan Allah menjanjikan kepada kalian pengampunan darinya, wa fadla, dan karunia. Kalau adil itu kita keluar 100.000, Allah balas 100.000, adil. Tapi kalau fadl itu memberikan yang lebih dari seharusnya. Allah, kita sedekah 100.000, Allah gandakan menjadi
berjuta-juta. Ya. Allah gandakan karena Allah punya fadl, punya karunia. Jadi bukan 100 kita dibalas 100 juga, tidak. Kita harus yakin Allah pasti akan membalas kita. Apa yang kita infakkan, apa yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perlu takut. Dan yang namanya hitungan-hitungan setan itu selalu pakai hitungan matematika. Coba misalkan kita di pasar beli tomat. Tomat 1 kilo berapa sekarang? Berapa? 10.000. Berapa? 6.000. Nah, ini ada petaninya. 6.000. Kalau hitung-hitungan matematika 100 kilo itu 600.000, ya kan? Tapi kalau hitung-hitungan pedagang 100 kilo mungkin 550 atau 500.000, kan gitu, dikurangin, ya kan? Contoh lagi, ada satu orang yang penakut, ya kan, di satu rumah, di kebun, rumah kebun. Kemudian datang lagi satu orang penakut. Datang lagi satu orang penakut. Maka berapa jumlah orang penakutnya? Nah, ini salah hitungannya. Kalau berkumpul jadi 3, hilang takutnya. Jadi wani, jadi berani. Iya kan? Iya enggak? Ini dalam kehidupan nyata pun seperti itu. Bukan 3 penakut, bukan 3 orang penakut, makin berani mereka. Makin berani. Nah, ini artinya di dalam kehidupan nyata pun banyak hal, ya kan, yang tidak bisa dihitung dengan matematika dalam kehidupan kita. Maka kita kalau sudah percaya pada Allah, pada Rasulullah SAW, cukupkan dengan pengabaran Allah Subhanahu wa taala. Cukupkan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar. Kemudian ayol ikhwan, ciri-ciri orang bertakwa. Di dalam surat Ali Imran ayat 133, 134. Allah katakan wasari'u ila magfirati mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju pengampunan dari Rabb kalian dan juga menuju surga yang luasnya seluas langit-langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Apa ciri-ciri orang bertakwa itu? Di ayat berikutnya dikatakan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu mereka yang berinfak di saat senang maupun duka. Ketika mereka senang, mereka berinfak. Ketika mereka berduka sempit, mereka juga berinfak. Jadi mereka orang-orang bertakwa itu tidak luput dari bersedekah. Tidak luput dari bersedekah. Baik. Kemudian ayol ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Allah katakan dalam surat Al-Baqarah ayat 261, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbah." Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah kamatsali habbah, seperti satu biji anbatat sab'a sanabil, yang menumbuhkan 7 bulir atau 7 tempat biji. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, di setiap
apa? Tangkai atau bonggolnya atau ya. Itu menumbuhkan mi'atu habbah. Menumbuhkan 7 bonggol. Kemudian ada setiap bonggolnya ada 100, berarti 700. Apa yang Allah katakan setelah itu? Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah melipat gandakan kepada orang-orang yang dikehendakinya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Ini maksudnya apa? Tidak hanya di 700 itu. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan lebih dari itu. Jadi ada kenalan kita dan beliau lulusan Madinah bercerita, saya mau bersedekah. Pada saat itu 20.000 baginya adalah uang yang besar, ya namanya mahasiswa ya, atau santri gitu ya. 20.000 besar baginya. Niatkan, ya Allah, ini 20.000 jadikanlah 700 kali lipat, sehingga saya bisa umrah, katanya. Saya bisa umrah, mendaftar langsung ke Madinah. Bifadlillahi ta'ala beliau dapat umrah yang murah 10 juta waktu itu. Pasarannya waktu itu 14 juta karena rombongan dari Al-Irsyad waktu itu kan, jadi dimurahkan oleh Ustadz 10 juta. Kemudian administrasinya sekian juta, oleh-olehnya sekian juta. Alhamdulillah, dihitung, ya Allah, janji Allah benar. Kan dia mintanya cuma waktu itu dia mintanya 700 kali lipat, ya kan. Kalau dia minta lebih dari itu, insyaallah dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perlu kita takut dengan dunia, ya, tidak perlu kita takut dengan dunia, bukan sesuatu yang dikhawatirkan. Adapun di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza anfaqatil mar'atu min ta'ami baitiha," jika seorang wanita berinfak dari makanan rumahnya, ghaira mufsidatin, yang tidak rusak, yang tidak basi, kana laha ajruha bima anfaqat wa li zawjiha ajruhu bima kasaba, maka wanita itu mendapatkan pahala sedekahnya dan juga suaminya mendapatkan pahala atas hartanya. Jadi istri, makanan itu kan punya suami, ya kan? Ketika ada makanan rumahnya, dia melihat orang miskin, dia salurkan makanan itu kepada orang yang membutuhkan, maka itu kan harta suami. Suaminya dapat pahala, dianya juga dapat pahala. Suaminya dapat pahala, dianya juga dapat pahala, padahal itu harta suaminya. Walil khazini mithlu dzalika, dan untuk yang menyimpan harta seperti itu juga. Maksudnya diamanahi menyimpan harta kemudian menyalurkan kepada yang lain. Kalau bahasa kita bendahara. Yang memegang harta seperti itu juga, la yanqusu ba'duhum ajra ba'din syai'ah, maka sebagian tidak mengurangi pahala sebagian yang lain. Jadi ini amanah. Kalau kita dititipkan harta umat, contohnya untuk membangun masjid, untuk membangun pondok pesantren misalkan, salurkan tanpa dipotong, salurkan tanpa dipotong. Ada yang kena musibah, salurkan tanpa dipotong sedikit pun. Subhanallah, insyaallah pahalanya akan dia dapatkan. Kemudian yang kedua, ya ikhwan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla, wal yadul ulya al-munfiqatu wa sufla as-sailah. Al-yadul ulya, tangan di atas, khairun, itu lebih baik minal yadis sufla, daripada tangan di bawah.
wal yadul ulya al munfiqah, tangan di atas itulah yang berinfak, wasufla as-sailah, sedangkan tangan di bawah itulah yang meminta. Maka ini adalah anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita itu pertama jangan suka meminta-minta kecuali betul-betul butuh sekali. Butuh untuk meminta dan sudah memenuhi kategori meminta, silahkan. Tapi kalau misalkan masih bisa berusaha, maka jangan kita meminta-minta kepada orang lain. Ya. Dan yang paling baik kita itu tangan kita di mana? Di atas. Makanya kalau bisa kita di atas, kenapa harus di bawah? Ya. Kalau bisa kita selalu berinfak, kenapa harus kita menegadahkan tangan? Nah, di sini ayo ikhwan, banyak sekali kapan sekarang ya di Indonesia terutama masih ada kebiasaan itu. Kalau makan bareng pengennya ditraktir. Berarti ini apa? Masih suka tangan di bawah. Iya enggak? Nah, sekarang coba berpikir bagaimana kita tangan kita di atas. Tangan kita di atas. Seperti kebiasaan orang-orang Timur Tengah ya. Orang-orang Arab, Saudi gitu. Mereka kadang sampai berselisih di kasir. Kirain berselisih apa? Sampai wallahi. Berselisihnya demi Allah saya yang bayar. Demi Allah saya yang bayar. Kamu enggak boleh bayar, saya yang bayar. Berselisih siapa yang bayar? Iya kan? Nah, ini berselisih kon ya katanya. Kamu ya yang bayar. Ini berselisih siapa yang jadi tangan di atas. Maka kalau misalkan kita sudah punya prinsip atau sudah punya kebiasaan untuk berada di atas, maka kita tidak perlu mengemis-ngemis manusia kepada manusia. Dan yakin rezeki Allah itu sangat luas, ya, rezeki Allah sangat luas. Maka dikatakan wasi'un alim. Allah itu maha luas lagi maha mengetahui. Rezeki Allah itu sangat luas, jangan kita batasi. Alim, Allah maha mengetahui apa yang kita lakukan. Jadi kalaupun kita bersedekah dengan diam-diam, tidak ada yang mengetahuinya, jangan khawatir, Allah pasti mengetahuinya. Allah tahu. Coba dulu kisahnya Umar bin Al-Khattab dengan wanita tua yang buta, ya kan? Mungkin pernah mendengar. Wanita tua yang buta selalu dibantu, dimasakkan, diurus kebutuhannya oleh Umar bin Al-Khattab. Sampailah pada perkataan, kamu ini begitu baik, tidak seperti Umar katanya. Kamu ini begitu baik katanya, nggak seperti Umar. Umar nggak ada perhatiannya sama saya katanya. Padahal dia itu Umar. Ya, setelah meninggal loh, mana yang dulu bantu-bantu saya, kok nggak ada lagi, gitu kan? Setiap malam datang, kok nggak ada lagi. Ternyata itu bertepatan dengan wafatnya Umar bin Al-Khattab. Tidak ketahuan Umar oleh siapapun kecuali setelah wanita buta itu bercerita tentang kondisinya. Ternyata yang melayani saya selama ini adalah Umar, dan beliau beristighfar atas perkataan beliau. Apa itu Umar? Tidak ada perhatiannya sama sekali, padahal yang melayaninya adalah Umar bin Al-Khattab. Coba, saking Umar berusaha untuk menyembunyikan amal solehnya, dan sengaja dipilih orang yang buta agar orang tidak mengetahui, ya kan? Kemudian kata Rasulullah SAW, innal muslima idza anfaqa ala ahlihi nafaqatan
innal muslima, sungguhnya seorang muslim, idza anfaqa ala ahlihi nafaqatan, apabila dia berinfak kepada keluarganya suatu nafkah, wa huwa yahtasibuha, dan dia berharap pahala darinya, kanat lahu shadaqah, maka itu menjadi sedekah. Jadi kalau kita menafkahi anak, menafkahi istri, selalu niatkan apa? Sedekah. Jadi jangan pelit juga, ya. Jangan pelit banget. Kadang, masya Allah, kasih nafkah ke istri pelit banget. Coba hitung, itu adalah sedekah kita, ya kan? Tapi ketika beli racket, dia pemain racket, masya Allah. Wah, ini saya nggak nyinggung pemain racket ini ya. Masya Allah, belinya yang mahal-mahal, ya. Merek apa? Yono asli, ya kan? Ya, yang asli tadi. Kemudian kalau dia suka mancing, joran pancingnya 2 juta ke atas. Waduh. Bahkan beli yang Android, apa yang robot, bisa narik sendiri. Waduh. Ya kan? Yang suka motor, ya kan? Yang suka motor, ada katanya satu baut motor itu 2 juta. Ya, nggak tahu saya. Jadi ngaku ke istrinya, "Mas, ini berapa?" "Oh, cuma 200.000 katanya. "Nanti saya beli aja kalau gitu." Ternyata satu baut 2 juta untuk aksesoris. Geleng-geleng kepala. Ya, tapi ketika mau nafkahi istrinya, mikir-mikir panjang, padahal itu adalah sebaik-baik sedekah kepada istri, kepada anak, ya berikan. Begitu pula kata Rasulullah SAW, innallaha qala li, sesungguhnya Allah berkata kepadaku, unfiq alaika, anfiq, berinfaklah kamu, unfiq alaika, saya akan berinfak kepadamu. Berarti apa? Infakkan harta kita. Allah Maha tahu, Allah Maha luas, Allah akan berinfak kepada kita, mengeluarkan harta Allah kepada kita. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan masalah harta. Taib. Begitu pula ayol ikhwan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min yaumin yusbihul ibad, tidak ada satu hari, satu pagi di mana para hamba berada di dalamnya, illa malakani yanzilan, kecuali ada 2 malaikat yang turun. Fayaqulu ahaduhuma, maka berkatalah seorang dari malaikat itu, a'ti mudfiqan khalafa, ya Allah, berikanlah kepada yang mengeluarkan harta khalafa, gantinya. Berikan kepada orang yang berinfak ganti dari hartanya. Wa yaqulul akhar, dan berkatalah yang lain, Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah, berikanlah orang yang menahan hartanya talafa, justru malah dia kehilangan hartanya. Jadi harta itu jangan dipendam, ya, keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, maka Allah akan hilangkan hartanya. Bagaimana Allah lakukan pada harta tersebut? Sedekahkan, sedekahkan. Begitu pula boleh kita bersedekah atas nama orang tua kita yang sudah meninggal, boleh, disepakati oleh para ulama. Kata Aisyah, anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ummi uftulitat nafsuha,
atau nafsaha. Sesungguhnya ibuku telah dicabut nyawanya, atau telah meninggal. Wa azunnuha law takallamat tasaddaqat. Saya sangka kalau beliau berbicara tasaddaqat, beliau akan bersedekah. Fahal laha ajrun in tasaddaqtu anha? Qala na'am. Apakah saya mendapatkan pahala jika saya bersedekah atas namanya, nama ibunya, bersedekah atas nama orang tua? Qala na'am. Ya. Ya, jawabannya iya. Berarti apa? Sedekah tersebut bisa menjadi sedekah jariyah kepada orang yang sudah meninggal. Dan ini juga ya bakti, termasuk bakti seorang anak, justru akan terlihat bakti sesungguhnya setelah dia meninggal dunia. Ya, setelah dia meninggal dunia. Begitu pula bakti istrinya, ya, anak-anaknya akan terlihat setelah dia meninggal dunia. Apakah rakus harta ataukah tidak, atau ada bagian dari harta tersebut yang diinfakkan, diwakafkan di jalan Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak. Jadi ada kisah orang Indonesia, wanita Indonesia jadi istri orang Saudi. Dapat beliau kalau istri keberapa gitu ya, istri keberapa, entah ketiga lupa saya, istri keberapa. Jadi dapatlah warisan dan disalurkanlah warisannya kepada ibu tersebut. Jadi anak tirinya ketika mengunjungi ibu tirinya itu kaget, kenapa rumahnya kok masih biasa-biasa saja, ya. Kemana harta yang sangat banyak tersebut yang dapat warisan? Jatah istri kan lumayan ya kan, kalau punya anak berarti 1/8 kan gitu, 1/8, tapi banyak sekali hartanya karena yang jadi suaminya orang kaya. Akhirnya sini saya ajak kamu, katanya. Saya ajak. Ternyata dilihat di depannya itu ada masjid. Jadi semua masjid ini adalah wakaf yang diniatkan untuk bapak kamu, katanya. Masya Allah. Jadi apa? Berarti kan pernikahannya juga bukan atas dasar duniawi, ya kan? Tapi subhanallah, ya istri yang ketiga atau istri yang keberapa nikah. Biasanya kan kalau istri yang ketiga, empat, tujuannya kan lain ya, agar mendapatkan harta mungkin atau apa gitu ya. Tapi dia dapat warisan justru malah diwakafkan jadi masjid yang besar. Akhirnya ditulislah itu, diceritakanlah itu. Akhirnya kita pun dapat ceritanya. Ya, bagaimana seorang istri yang ditinggal mati suaminya dapat warisan, ternyata dia berwakaf atas nama suaminya dari warisan itu. Masya Allah. Ini sekarang banyak orang belum meninggal pun rebutan warisan. Oh, nanti berapa persen saya, berapa persen kamu? Allah musta'an. Ya, jangan bicarakan masalah itu. Bicarakan masalah bakti terbaik kepada orang tua. Allah alam bisa. Saya rasa cukup. Insyaallah pertanyaan satu atau dua, kemudian kita lanjutkan dengan acara selanjutnya insyaallah. Silakan kalau ada pertanyaan. Baik. Ya silakan Pak Tomo. Masalah apa? Ya, masalah infak. Ya.
Masya Allah. Jadi pernah dikatakan oleh Rasulullah SAW, tasaddaq wa anta sahihun syahih. Bersedekahlah kamu dalam keadaan kamu itu sehat dan lagi pelit-pelitnya. Takhshal faqra wa tarjul ghina. Kamu mengharapkan, kamu takut miskin, jatuh ke dalam kemiskinan. Wa tarjul ghina, dan kamu berharap untuk kaya. Jadi dengan perasaan itu kita ditakut-takuti dengan kemiskinan, kemudian kita kita juga punya banyak kebutuhan, ingin ini, ingin itu, ya kan? Dan juga nafkah padahal cukup. Nafkah padahal cukup. Itulah saat yang paling tepat untuk kita bersedekah. Kenapa? Karena disitulah kita melawan hawa nafsu kita. Subhanallah, ya Allah, melawan hawa nafsu. Kita ingin ini, ingin itu, ingin ini, ingin itu, punya keinginan yang besar, tapi ternyata ditakut-takuti nanti miskin. Wah, lawan rasa pelit tersebut, bersedekahlah. Insya Allah ini akan menjadi sebaik-baik sedekah. Baik. Begitu pula istri, ya, biasanya pihak istri banyak sekali yang merasa pelit. Makanya perlu kita ingatkan, kata Rasulullah SAW, fa inni ra'aitu kunna aktsara ahlin nar. Sesungguhnya saya melihat kalian adalah penghuni neraka yang paling banyak. Ya. Kenapa? Tukfirnal la'na wa takfurnal ashir. Kalian banyak melaknat, banyak mengata-ngatai. Wa takfurnal ashir, kalian juga mengingkari kenikmatan dari suami. Ya, maka di situ disuruh oleh Rasulullah SAW untuk banyak bersedekah, menggugurkan itu semua. Banyak bersedekah. Maka kalau antum punya istri yang luar biasa suka bersedekah, ya, Masya Allah, itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Tapi kalau dapat yang pelit, maka sabar dan terus dipancing agar mau dilatih. Yang namanya bersedekah itu harus dilatih. Nanti sudah biasa, maka menjadi kebiasaan, insya Allah. Dan perlu kita katakan, apakah berselisih dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasaddaq wa khairu sadaqatin, ya, wa anta ala zahril ghina. Sebaik-baik sedekah adalah engkau dalam keadaan berkecukupan. Maksudnya apa? Sebaik-baik sedekah itu kalau semua kewajiban itu sudah kita penuhi. Penuhi dulu apa yang wajib menjadi tanggungan kita, kita sedekah. Anak kita, diri kita pertama, diri kita, istri kita, anak-anak kita, orang-orang yang kita tanggung sudah selesai, karena mereka adalah orang yang paling utama. Apa? Orang yang paling utama untuk apa? Disedekah, didahulukan. Nah, kalau ada kelebihan, barulah itu yang menjadi sebaik-baik sedekah dikeluarkan kepada orang lain. Adapun jika belum, maka yang paling utama adalah kepada keluarga yang kita tanggung sendiri. Allah alam bissawab. Satu lagi silakan. Silakan. Ya. Ya. Itu harta siapa dulu?
harta suami, dia tidak izin menginfakkan kepada orang lain, seperti itu. Nah, di sini ada dua kondisi. Apabila ada kebiasaan bahwa suaminya pasti mengizinkan, bahkan senang, dan itu sudah menjadi kebiasaan dia, maka tidak mengapa istri langsung mengeluarkan sedekah tersebut, karena pasti jawaban suaminya boleh, silakan. Nah, tapi kalau misalkan tidak ada kebiasaan itu, maka sang istri tidak boleh menginfakkan harta suami tanpa izinnya. Bahkan berkaitan dengan hadis yang kita bahas tadi yang pertama tadi ya, dari ta'am baitiha, makanan dari rumahnya. Maka ditanya Rasulullah SAW, fa kaifa bit'am, bagaimana dengan makanan? Wa dzalika min khairi amwalikum, itu termasuk harta yang paling terbaik yang dimiliki oleh kalian. Maka kata-katakan oleh ikhwan, itu kembali kepada kebiasaan. Kalau tidak punya kebiasaan maka harus izin. Kalau punya kebiasaan maka tidak perlu izin. Kemudian boleh tidak seorang istri mengeluarkan sedekah dari hartanya sendiri tanpa izin suami? Jawabannya boleh. Ya boleh. Keluarkan, karena itu adalah harta istri sendiri. Ya, suami pun tidak tahu, maka tidak menjadi masalah. Tetapi yang paling baik adalah selalu menceritakan kebaikan-kebaikan agar tidak buruk sangka. Bagaimana kalau misalkan istri dikasih uang saku, uang jajan, uang lebih lah ya, tapi ternyata dikirimkan ke orang tuanya tanpa sepengetahuan suami. Nah, ini kalau misalkan itu peruntukannya untuk keluarga, kemudian diberikan kepada orang lain, maka suami harus tahu. Jangan sampai penuh dengan kecurigaan, ya. Karena itu asalnya adalah harta suami, maka harus diberitahu kalau misalkan diberikan kepada orang lain, contohnya bapak ibunya. Kadang-kadang ada kita dapatkan kasus seperti itu, pertanyaan juga. Jadi kok dikasih sekian juta, tiap minggu sekian juta, kok habis? Masa di desa, di dusun seperti ini cepet banget habisnya? Ternyata diselidiki, istrinya mengirim kepada orang tua. Kan bagus kalau misalkan cerita gitu ya, daripada diam-diam mengirim tanpa sepengetahuan. Allah alam bisawab. Saya rasa cukup. Insyaallah kita lanjutkan dengan acara berikutnya insyaallah.